Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu di mana saja Bapak Ibu berada? Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Bapak Ibu berjumpa kembali pada channel YouTube Desti Hidayat, dan di video kali ini untuk informasi yang akan saya sampaikan berjudul cermati kalimat Abah soal peluang honorer non-database BKN jadi P3K paruh waktu. Nah, Bapak Ibu, untuk informasi kali ini dilansir dari laman cpnn.com. Kira-kira bagaimana informasi lengkapnya? Bapak Ibu dapat mengetahuinya dengan menyimak video ini hingga selesai. Namun Bapak Ibu, sebelum kita ke informasi lengkapnya, ada baiknya Bapak Ibu terlebih dahulu klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Dan nantinya jika dirasa informasi ini bermanfaat, Bapak Ibu dapat men-share agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Baik Bapak Ibu, mari kita ke informasi lengkapnya. Nah, untuk diketahui Bapak Ibu, para honorer peserta seleksi P3K 2024 antusias untuk bisa mendapatkan materi sosialisasi pengadaan P3K paruh waktu yang digelar oleh Kemenpan RB secara daring pada hari Selasa 29 Juli. Bahkan Bapak Ibu, sejak Senin 28 Juli, undangan kegiatan sosialisasi pengadaan P3K paruh waktu sudah beredar dari salah satu grup WA para honorer. Mereka ingin segera mendapatkan kepastian terkait nasib para honorer yang tidak mendapatkan formasi P3K 2024, baik yang berstatus R2, R3, R4, dan R5. Seusai kegiatan yang diikuti oleh seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah itu, kesimpulan materi sosialisasi pun beredar di grup WA para honorer peserta seleksi P3K 2024. Banyak di antaranya mereka pesimistis lantaran mekanisme pengusulan P3K paruh waktu diserahkan kepada instansi masing-masing yang ditentukan oleh kesiapan anggaran. Terlebih Bapak Ibu, terungkap juga dalam sosialisasi bahwa bagi Pemda yang tidak mengajukan usulan pengangkatan P3K paruh waktu harus memberikan alasannya. Maknanya masih ada celah bagi Pemda untuk tidak mengusulkan. Nah, Bapak Ibu, dikutip dari keterangan Humas Kemenpan RB, pada sosialisasi tersebut Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan RB Abah Subagja memaparkan terkait ketentuan dan tahapan pengadaan P3K paruh waktu berdasarkan keputusan Menteri Pan RB nomor 16 tahun 2025 tentang P3K paruh waktu. Adapun Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN BKN, Suharmen menyampaikan terkait mekanisme pengusulan P3K paruh waktu melalui layanan elektronik BKN. Nah, Bapak Ibu dijelaskan bahwa P3K paruh waktu adalah pegawai ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja secara paruh waktu dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. P3K paruh waktu menjadi nomenklatur yang memberikan ruang bagi instansi pemerintah pusat maupun daerah yang memiliki keterbatasan dalam belanja pegawai, tetapi harus memenuhi kebutuhan ASN untuk mendukung kelancaran pelayanan kepada masyarakat. Nah, Bapak Ibu, ditegaskan Abah Subagja bahwa pengangkatan P3K paruh waktu hanya dilakukan untuk penataan pegawai non-ASN atau honorer melalui pengadaan ASN tahun anggaran 2024. Abah menegaskan pengangkatan P3K paruh waktu hanya dilakukan untuk pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi, namun tidak lulus atau tidak dapat mengisi lowongan formasi pada pengadaan ASN tahun anggaran 2024.
P3K paruh waktu dilaksanakan bagi non-ASN yang terdata dalam database BKN dan telah mengikuti seleksi CASN tahun 2024, baik P3K maupun CPNS, namun tidak lulus mengisi formasi. Non-ASN yang tidak terdata dalam database BKN dan telah mengikuti seleksi P3K pun dapat dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu sambung ABA. P3K paruh waktu sambung ABA diperuntukkan bagi pegawai non-ASN dapat diusulkan oleh PPK masing-masing instansi pemerintah dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan ketersediaan anggaran. Selanjutnya, kriteria pelamar dan pengisian formasi P3K diprioritaskan secara berurutan. Pemerintah telah berkomitmen untuk menyelesaikan penataan pegawai non-ASN melalui Kepmenpan RB nomor 347, 348, 349 tahun 2024 dan Keputusan Menteri Pan RB nomor 15 dan 16 tahun 2025. Perincian jabatan P3K paruh waktu dapat diusulkan untuk jabatan guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis lainnya yang terdiri dari jabatan pengelola umum operasional, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, dan penata layanan operasional. Nah, untuk diketahui Bapak Ibu, mekanisme pengadaan P3K paruh waktu diawali dengan pengusulan rincian kebutuhan P3K paruh waktu oleh PPK kepada Menteri Pan RB. Perincian kebutuhan yaitu jumlah kebutuhan, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan. Pengusulan rincian kebutuhan P3K paruh waktu disampaikan melalui layanan elektronik BKN sesuai kebutuhan instansi pemerintah dan ketersediaan anggaran instansi pemerintah tutur ABA. Kemudian tahap selanjutnya, Menteri Pan RB menetapkan perincian kebutuhan P3K paruh waktu pada setiap instansi pemerintah. Apabila telah menerima penetapan rincian kebutuhan, PPK mengusulkan nomor induk P3K atau nomor identitas pegawai ASN kepada Kepala BKN maksimal 7 hari kerja sejak menerima penetapan. Selanjutnya akan dilakukan penetapan NIP P3K atau nomor identitas pegawai ASN. Penerbitan NIP P3K atau nomor identitas pegawai ASN akan diterima oleh PPK paling lama 7 hari kerja sejak waktu penyampaian. Pegawai yang non-ASN yang telah menerima nomor induk atau nomor identitas pegawai ASN akan ditetapkan dan diangkat menjadi P3K paruh waktu oleh PPK instansi masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi P3K paruh waktu itu merupakan jalan tengah untuk menjawab agar sedikit mungkin orang yang diberhentikan atau tidak bisa melanjutkan bekerja di instansi pemerintah, agar tidak ada PHK massal sesuai dengan prinsip penataan pegawai non-ASN Ibu Abah. Nah Bapak Ibu, itu dia tadi informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini mudah dipahami, menjadi wawasan dan juga bermanfaat. Jangan lupa Bapak Ibu untuk share video ini agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Berikan like pada video ini, klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu, salam sukses, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.